kamu dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Baqarah 172. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum ekonomi syariah yang kami hormati, serta rekan berpikir dari tim kontra yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim Adifa. Memperkenalkan diri, saya Fatimah Sapita Al-Khairiyah, bertindak sebagai pembicara pertama. Saya Diah Ayu Kurniawati, bertindak sebagai pembicara kedua, serta saya Wahyu Akbar Wicaksono, bertindak sebagai pembicara ketiga, yang pada kesempatan kali ini menyatakan sikap secara lugas dan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini, yakni rantai nilai halal sebagai penguat pusat perekonomian Indonesia. Dewan juri yang terhormat berbicara tentang rantai nilai halal menjadi bagian dari kekuatan perekonomian Indonesia yang berlandaskan syariah Islam, di mana pada pelaksanaan rantai nilai halal menurut Menteri Perekonomian dan Kementerian Agama terdapat rencana dan strategi besar berorientasi kepada Indonesia sebagai kiblat perekonomian dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mempersiapkan komponen rantai nilai halal apabila melihat kondisi pasca pandemi ini? Selain itu, apabila memperhatikan kondisi masyarakat pada saat ini lebih fokus pada skala prioritas, Dewan juri yang terhormat, kendati demikian, adanya kendala maupun hambatan pada proses rantai nilai halal masih belum sesuai antara harapan dengan kondisi yang real. Perlu Dewan juri ketahui bahwa kita harus realistis terhadap kondisi pasca pandemi ini agar selalu memperhatikan segala sesuatu dengan persiapan yang optimal. Selain itu, menurut data dari Bank Indonesia pada tahun 2021, peran Indonesia dalam kancah perekonomian global masih sangat minim, hanya berkisar 1,9% dari seluruh negara pelaku usaha rantai nilai halal tersebut. Dewan juri yang terhormat, apabila memahami pernyataan Ketua Fatwa MUI terkait segala komponen yang berkaitan dengan rantai nilai halal, terutama sertifikasi halal, belum teroptimalisasi hingga sekarang. Perlu Dewan juri ketahui, adanya ketidaksiapan regulasi terhadap pelaksanaan rantai nilai halal menjadikan penghambat bagi para pelaku usaha seperti UMKM, makanan, fashion, farmasi, kosmetik, tempat pariwisata, serta energi terbarukan. Dilansir dari platform berita memaparkan bahwa komponen dalam rantai nilai halal, baik dari sinergi pemerintah, masyarakat, investor, serta peran globalisasi, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan rantai nilai halal ini. Adanya hal tersebut berupa kualitas daya beli masyarakat akan kepedulian suatu barang komoditas halal bukan berdasarkan pada produk halal saja, melainkan sertifikasi produk halal. Menindaklanjuti bahwa kurang kesiapan sektor pelaku usaha perekonomian halal meliputi sertifikasi halal menjadi catatan besar yang harus segera terselesaikan apabila tetap menginginkan Indonesia sebagai kiblat perekonomian halal di dunia. Perlu Dewan juri ketahui, jika masih belum siap untuk menjadi pusat perekonomian syariah, kenapa tidak memperbaiki sistem regulasi terlebih dahulu terkait sertifikasi produk halal agar menjangkau masyarakat kelas menengah hingga ke bawah. Selanjutnya, maka dari itu kami dari tim Adifa menyatakan kontra terhadap mosi tersebut. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan argumentasi yang akan menguatkan mosi yang tekan kami sampaikan. Berdasarkan data dari The State of Global Islamic Economy Indicators Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Pada tahun 2018 sudah terjadi peningkatan peringkat yaitu di 10 besar. Kemudian pada di tahun 2019 Indonesia meningkati peringkat 5 dan pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 4 sampai dengan sekarang. Penduduk negara Indonesia memang saat ini mayoritas adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah 209,1 juta jiwa atau sekitar 13,1% Muslim dunia. 165 juta adalah penduduk kota dan 126 juta jiwa penduduk desa. Jumlah ini akan terus meningkat dan juga meningkatkan kebutuhan dari tahun ke tahun untuk produk halal, baik secara lokal maupun secara global. Tren hidup gaya halal memang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan ini menjadi pengaruh semakin gencarnya pelaku usaha dan juga pemerintah untuk mengkreasikan produknya untuk menjadi penyangga industri halal di Indonesia.
Berdasarkan data tersebut, peluang secara kuantitas memang sudah memenuhi pasar dan juga ini sangatlah besar. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana langkah Indonesia dan pelaku usaha untuk memenuhinya. Untuk mencapai epicentrum negara produsen produk halal dunia, setidaknya Indonesia memiliki 4 komponen penting untuk mencapai rantai nilai halal. Yang pertama, mempercepat dan mengakselerasi sertifikasi halal. Yang kedua, membangun ekosistem halal value chain yang terintegrasi dengan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Yang ketiga, fokus mengembangkan produk kompetitif seperti makanan, fashion muslim, pariwisata, kosmetik, farmasi, dan juga energi terbarukan. Dan yang keempat adalah produksi dan pemasaran yang lengkap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal telah dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pemohon dapat berurusan langsung dengan 3 lembaga sekaligus. Yang pertama adalah Badan Jaminan Produk Halal atau BPJH, yang kedua adalah Lembaga Peneliti Halal atau LPH, dan yang terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. UMK melalui program sertifikasi halal pada tahun 2022 mulai dari Maret sampai dengan Desember mempunyai target sebanyak 25.000 sertifikasi halal gratis bagi seluruh pelaku usaha. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ini hanya terjadi untuk permohonan saja, sedangkan untuk proses ke depannya itu masih dikenakan biaya sebesar Rp650.000 kurang lebih. Melalui rencana sertifikasi massal tersebut, pemerintah menyiapkan setidaknya 100.000 konsultan yang akan direkrut serta dilakukan salah satunya dengan cara training of trainer, dan ini akan memotong anggaran negara yang cukup besar. Saat ini, biaya untuk konsultasi terjun ke lapangan ditanggung oleh donatur. Namun tidak mungkin dalam peningkatan angka tersebut akan ditanggung oleh pemohon termasuk pelaku UMKM. Selain sertifikasi halal yang belum bisa diakses masyarakat secara mudah, saat ini kita dihadapkan persoalan baru, yakni kenaikan BBM di Indonesia. Hal ini meningkatkan angka kemiskinan yang menjadikan kalangan menengah ke bawah merubah skala prioritasnya menjadi prioritas baru, skala prioritas yang lama untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Masyarakat khususnya muslim memenuhi kebutuhan yang sudah tentu halal, namun mereka belum menyadari tentang bagaimana produk yang mereka konsumsi tersertifikasi halal. Prioritas Indonesia saat ini adalah memulihkan keadaan pasca pandemik, bukan menjadi hal yang perlu didahulukan. Lalu kemudian mimpi untuk mencapai epicentrum halal value chain di Indonesia sendiri dinilai terlalu ambisius. Indonesia masih belum siap untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia. Jika hanya mengandalkan jumlah penduduk agama Islam saja, tanpa adanya pendampingan berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, Indonesia hanya sekedar mimpi saja. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan materi ataupun argumentasi untuk menguatkan mosi yang rekan kami sampaikan di awal tadi. Berdasarkan statement-statement yang telah disampaikan oleh teman-teman kami mengenai rantai penguatan nilai halal Indonesia sebagai pusat di Indonesia sendiri maupun di dunia. Namun dalam jalannya, berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia yang tengah disorot bahwa MUI dinilai tidak transparan dalam menerbitkan sertifikat halal. Problem yang nampak jelas adalah bahwa selama ini lembaga tersebut tidak menerangkan secara jelas prosedur pengajuan sertifikat tersebut. Statement ini adalah salah satu problem yang nampak jelas bagi kaum masyarakat, khususnya masyarakat awam, masyarakat yang berada di taraf menengah ke bawah. Tidak lepas dari itu juga bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi oleh BPJPH dan MUI masih fokus terhadap industri-industri besar, industri yang termasuk dalam tarafnya menengah ke atas, dan bahkan bagi kaum-kaum yang tarafnya masih menengah ke bawah masih jauh dikatakan dalam masa pengawasan. Hal ini adalah salah satu problem
yang sangat-sangat besar dampaknya. Tidak lepas dari itu juga bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi oleh BPJBH dan juga MUI masih fokus terhadap industri-industri yang tarafnya menengah ke atas dan juga besar. Tetapi untuk usaha kecil, UMKM kecil, itu belum ada pengawasan dan juga infrastruktur yang layak seperti UMKM menengah ke atas dan juga besar. Hal ini menjadikan salah satu dampak yang nyata bagi negara Indonesia sebagai mosi tadi yang disampaikan di awal. Rantai penguatan nilai halal masih sangat jauh dikatakan. Hal ini dapat jelas dilihat oleh adanya sistem yang berjalan masih mengambang karena banyak hal yang dapat dipertimbangkan, yaitu perlu adanya penataan ulang mengenai prioritas masing-masing. Penataan ulang prioritas masing-masing ini yaitu mengenai apa sih? Bagi kaum masyarakat pedesaan katakanlah, apakah mungkin dengan produk-produk yang tarafnya sudah sampai di ekspor luar negeri itu bisa terjamah oleh masyarakat di kalangan pedesaan? Hal inilah yang menjadikan suatu pandangan khusus bagi negara Indonesia tersendiri. Tak lepas dari itu juga, target BPJPH belum sampai yang diharapkan. Maka dari itu diperlukan adanya lembaga khusus yang bertugas untuk memberikan sertifikasi halal di luar MUI dengan melakukan kolaborasi dan kontribusi terhadap lembaga MUI dan juga BPJPH. Namun dengan tidak lepas tanggung jawab dan juga terhadap lembaga khusus tersebut, seperti di kalangan daerah, kabupaten, kecamatan, pedesaan, hingga ke taraf kecil-kecil yang susah terjangkau. Di samping itu juga pengawasan dengan metode ujung ke ujung hingga ke akar-akarnya adalah salah satu harapan yang bisa menjadi salah satu penguat mimpi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal. Pengawasan yang dimaksud adalah dilakukannya pengawasan dari awal produksi, yaitu mengenai alat dan juga bahan yang digunakan untuk produksi barang tersebut. Dilanjutkan dengan hasil produksi, mengenai pengemasan hingga distribusi secara struktural dan juga transparan. Setelah itu, pasca produksi juga perlu diperhatikan. Mengapa? Karena dalam jalannya, setelah semua ini terbuat, telah jadi sebuah produk dan siap dipasarkan, jika tidak ada penanganan khusus mengenai pasca produksi dan juga manajemen produksi, maka sangat riskan jika tidak dilakukan pengawasan. Pembuatan laporan yang sifatnya berskala ini juga bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan, karena dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai laporan data dari tim pengawasan. Apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan? Penguatan struktur hingga level bawah terjangkau dengan infrastruktur yang layak itu juga perlu dilaksanakan. Di samping itu, BPJBH perlu membuka rekrutmen untuk penyelenggaraan sertifikasi halal untuk membuka kantor perwakilan di daerah agar akses masyarakat lebih mudah. Dengan ini, mimpi yang telah digaungkan pemerintah dapat terwujud dan berjalan sesuai prosedur. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya statement yang telah kami sampaikan di atas tadi, maka dari itu kami dapat menarik kesimpulan bahwa kami tetap tegas dan lugas menolak adanya mosi tersebut dan tetap mempertahankan argumentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.